Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan Abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabadanang Dhammadanang Jinati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dari semua pemberian Dhammalah yang tertinggi. Sadu, sadu, sadu. Abhidhamma artinya adalah dhamma yang tertinggi. Inilah intisari tertinggi dari ajaran agama Buddha. Jauh lebih detail dan dalam dari sutta. Abhidhamma adalah salah satu dari 3 kumpulan dhamma, ya diantaranya yakni Vinaya dan Sutta. Banyak orang meragukan bahwa Abhidhamma adalah ajaran Sang Buddha. Perlu diketahui, dari begitu banyak ajaran yang ada di dunia, tak satu pun yang dapat menyamai ajaran Sang Buddha. Bila Abhidhamma adalah ciptaan orang lain, maka orang yang menemukan jauh lebih pandai dan bijaksana dari Sang Buddha. Hal itu adalah mustahil, karena sama Sang Buddha adalah level kebijaksanaan atau pencapaian tertinggi seorang makhluk yang dapat dicapai. Sehingga, bila seseorang meragukan Abhidhamma sebagai ajaran Buddha, maka dia juga seharusnya meragukan Vinaya dan Sutta. Mengapa belajar Abhidhamma itu sangat penting? Banyak orang beranggapan bahwa mempelajari Abhidhamma tidaklah penting. Mereka menganggap bahwa dengan mempelajari sutta sudahlah cukup. Anggapan ini mungkin dibenarkan pada zaman Sang Buddha dan karena masih banyak orang suci. Tapi pada saat ini sangatlah sulit untuk mengerti sutta, apalagi ditambah dengan bahasa Pali yang sangat sulit dicari padanan katanya dengan bahasa apapun. Contoh kasusnya yakni ada pada syair Dhammapada nomor 183 yang sangat terkenal, termasuk dalam kategori sutta, yakni hindari kejahatan atau perbuatan buruk, perbanyaklah kebajikan, berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Biar lebih mudah, ambil kata pertama saja, yakni hindari kejahatan atau perbuatan buruk. Apakah dengan hanya mempelajari sutta seseorang mengerti arti sesungguhnya dari wejangan Sang Buddha? Sekarang bila ditanya, apakah pada saat makan, bercermin, menonton film, bertamasya dan lain-lain, seorang terbebas dari perbuatan buruk? Bila hanya mengandalkan pengetahuan dari sutta, kemungkinan besar sangat sulit untuk menjawabnya. Tetapi lewat pengetahuan Abhidhamma, hal itu akan sangat mudah. Selama kegiatan tersebut bebas dari keserakahan, kebencian, kebodohan, maka ia terbebas dari perbuatan buruk. Maka bila saat makan dia tidak terserang keserakahan, maka makanan yang lezat, dia terbebas dari perbuatan buruk. Tetapi saat ia merasa senang dan muncul pendambaan atau nafsu keserakahan dalam dirinya terhadap makanan lezat yang dia makan, maka kegiatan makan pun menjadi perbuatan yang buruk. Mari tinjau lagi dari perumpamaan makanan berformalin. Misalnya, di dalam sutta dikatakan, hindari makanan berformalin karena mereka tidak baik bagi kesehatan. Seseorang yang mendapatkan informasi tersebut dari sutta, mempercayainya tentu akan mengikuti anjuran tersebut dan tidak akan mengkonsumsi makanan berformalin. Tetapi, bila dia tidak tahu, mungkin dia akan khawatir akibat mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi, informasi dari sutta tersebut sangatlah baik dan membantu. Tetapi, bila tidak dijelaskan ciri-ciri dari makanan yang berformalin,
Bagaimana seseorang dapat mengetahui makanan mengandung formalin? Contoh bahan makanan yang mengandung formalin, seseorang tidak akan mengetahui kandungan makanan itu berformalin. Contohnya, tahu berformalin. Untuk dapat menghindari mengkonsumsi tahu tersebut, maka seseorang itu harus mengetahui ciri-ciri dari tahu yang berformalin. Namun dengan demikian itu tidak mudah. Kita harus belajar dulu cara mengetahuinya. Oleh karena itu, mengetahui sifat dan bahaya dari formalin sangatlah penting. Hal itu bagaikan mengetahui sifat dari faktor mental yang tidak baik, aku salah cetasika. Sedangkan mengetahui ciri-ciri makanan yang berformalin bagaikan mengetahui sifat-sifat dari kesadaran yang tidak baik atau aku salah cita. Penjelasan tersebut pasti tidak akan ditemukan di dalam sutta. Ini hanya akan ditemukan ketika kita belajar Abhidhamma. Selain itu, agar hidup kita menjadi lebih baik, tidaklah cukup hanya dapat menghindari hal yang buruk, tetapi juga harus mengembangkan hal yang baik. Oleh karena itu, mengetahui sifat-sifat dari faktor mental yang lain itu sangat baik. Contohnya dalam Abhidhamma. Semua itu hanya kita bisa pelajari di Abhidhamma. Dengan tambahan pengetahuan dari Abhidhamma, seseorang dapat dipastikan akan mampu mengetahui Vinaya dan Sutta lebih baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seseorang mempunyai kesempatan untuk mempelajari Abhidhamma menggunakan waktu yang untuk mempelajarinya. Ya, walaupun kita sudah tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Abhidhamma. Dalam Abhidhamma, kebenaran atau kenyataan atau realita ada dua versi atau dua macam, yakni Samuti Caca dan Paramata Saca. Kebenaran konvensi adalah kebenaran yang berdasarkan kesepakatan atau kebenaran secara umum diterima masyarakat luas. Kebenaran konvensi ini dapat berupa konsep pemikiran panyati ataupun ekspresi wahora, misalnya pria, wanita, gajah, harimau, kue, pakaian, nama, angka, dan lain-lain. Coba lihat angka dan bilangan ini. Ini hanyalah sebuah konsep yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan. Angka bukanlah kebenaran mutlak. Mari simak penjelasan selanjutnya. Contohnya yakni ada pada penjelasan Bhante Nagasena dan Raja Milinda. Nagasena, sudah berapa wasa masa kebikuan yang Anda menjadi biku? 7, tuanku. Tetapi bagaimana kau katakan sudah 7 wasa? Apakah kamu ataukah jumlah wasamu yang 7? Pada saat itu, tampak bayangan raja di lantai dan juga di air, berada di panci air. Kemudian Bhante Nagasena bertanya kepada raja, bayanganmu, oh raja, sekarang tampak di lantai dan di air. Bagaimana sekarang? Apakah kamu yang raja atau bayangan tersebut? Kemudian Raja Milinda menjawab, akulah yang raja. Nagasena, bayangan tersebut muncul hanya karena aku. Begitu juga, oh raja, jumlah wasaku yang 7, bukan aku, tetapi karena ada aku, oh raja, angka 7 tersebut menjadi muncul. 7 wasa itu adalah milikku, seperti juga bayanganmu adalah milikmu. Kemudian raja pun menjawab, sangat luar biasa dan menakjubkan Nagasena. Pertanyaan yang diajukan kepadamu, walaupun sulit, telah dipecahkan dengan baik. Dari contoh percakapan tersebut dapat dijelaskan bahwa angka 7 hanyalah suatu konsep yang muncul karena digunakan untuk mewakili suatu keadaan. Namun sebenarnya angka 7 itu sebenarnya tidak ada. Berbeda dengan konsep kebenaran mutlak atau sejati adalah kebenaran yang muncul karena sifat asli atau sesungguhnya dari suatu hal atau benda. Ini merupakan kebenaran mutlak karena tidak ada yang berubah dari sifat alaminya, tergantung pada kondisi dimanapun dia berada. Misalnya keserakahan atau loba
itu akan muncul pada pria, wanita, dewa, brahmana, kuda, atau makhluk apapun. Sifat keserakahan itu tidak akan berubah tetap jika selalu mendambakan atau merindukan sesuatu. Ada dua jenis sifat alami, hakiki atau intrinsik sabhawa. Sifat umum berlaku untuk semua jenis fenomena, samana lakana, dan hal yang sifat spesifik hanya menjadi milik suatu entitas sabhawa lakana. Sifat umum dari semua fenomena yang kekal adalah anicca, penderitaan yang tidak memuaskan itu dukkha, dan tanpa keakuan anatta. Sedangkan sifat spesifik adalah sifat yang hanya dimiliki oleh individu, entitas tertentu yang dimiliki oleh individu lainnya. Contohnya, panas dan dingin hanya milik oleh unsur api atau tejo. Keras dan lembut hanya dimiliki oleh unsur tanah atau patawi, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, ada 4 kebenaran mutlak, yakni 1. Kesadaran atau kadang disebut dengan pikiran. Yang kedua, faktor-faktor mental atau cetasika. Yang ketiga, materi atau rupa. Dan yang keempat, nibbana. Nibbana adalah sesuatu yang mutlak, tidak terkondisi, atau asankhata, sedangkan 3 realita pertama masih terkondisi, sankhata. 3 kebenaran mutlak yang pertama kadangkala juga dikenal sebagai nama rupa atau pancakanda. Nama adalah fenomena mental yang merupakan gabungan dari kesadaran, citta, dan faktor-faktor mental, cetasika. Sedangkan rupa adalah fenomena jasmani atau materi bila ditinjau dari 5 kelompok kehidupan, pancakanda. Maka fenomena ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kelompok jasmani atau materi, rupa kanda. Yang kedua, kelompok perasaan, wedana kanda. Yang ketiga, kelompok pencerapan atau persepsi, sanya kanda. Yang keempat, kelompok bentuk-bentuk mental, sankara kanda. Dan yang kelima, kelompok kesadaran, winyana kanda. Kelompok pertama termasuk dalam kelompok materi atau jasmani, sedangkan kelompok sisanya termasuk dalam kelompok mental. Dalam syair Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, semua fenomena mental mempunyai pikiran sebagai pelopornya, mempunyai pikiran sebagai pemimpinnya. Mereka adalah kreasi pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan berlandaskan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki sapi yang menariknya. Dalam syair kedua Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, semua fenomena mental mempunyai pikiran sebagai pelopornya, mempunyai pikiran sebagai pemimpinnya. Mereka adalah kreasi pikiran. Jika seseorang berbicara atau bertindak berlandaskan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayangan yang tidak akan pernah pergi. Berdasarkan 2 syair tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah hal yang paling penting. Jadi, suatu kesempatan yang sangat luar biasa bila seseorang mempunyai kesempatan untuk mempelajari pikiran. Seseorang dapat mempelajari semua hal tentang pikiran dan berhubungan dengan pikiran dalam Abhidhamma secara detail dan lengkap. Di antaranya adalah definisi dari pikiran yang baik, pikiran yang jahat, faktor-faktor yang membuat pikiran menjadi baik dan jahat, apa yang menyebabkan penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Oleh karena itu, dengan mempelajari Abhidhamma, seseorang dapat menjadi lebih mengenal dirinya dan kenyataan hidup yang sesungguhnya, yang hanyalah merupakan fenomena mental dan jasmani. Dengan demikian, mudah-mudahan kehidupan yang dipenuhi oleh penderitaan, ketidakpuasan, dan kesedihan ini dapat dijalani dengan baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga membuat kondisi akan menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan pengertian yang baik tentang sifat alami dari fenomena mental dan jasmani ini, seseorang dapat menjadi lebih mudah memahami dan mengembangkan jalan yang membawanya kebebasan dan berakhirnya penderitaan.
yakni dapat merealisasikan nibbana dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8. Namun demikian, Abhidhamma hanyalah sebatas teori. Sebaik dan sebagus apapun teori tersebut, tidak akan memberikan dampak yang nyata bila tidak dipraktikkan. Bila seseorang sudah merasa puas dengan hanya mempelajari dan memahami Abhidhamma, maka ia tidak akan mencapai nibbana atau tidak dapat merealisasi nibbana. Jadi, jangan lupa untuk menerapkan pengetahuan dan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila kita sedang terserang rasa marah, maka kita harus segera menyadari rasa marah itu sehingga tidak berkembang, dan harapannya menjadi cepat reda dan hilang. Dengan demikian, bukan hanya mengurangi jumlah akibat buruk dari marah tersebut, kita juga menambah akibat baik dari menyadarinya. Hal ini dapat kita ketahui dari menyadari rasa marah tersebut harus mengerahkan kesadaran baik kusala cita yang didukung oleh perhatian murni yang baik. Itu sebenarnya adalah praktik dari vipassana, dan hanya praktik inilah yang dapat membawa seseorang menuju nibbana. Sekian penjelasan dhamma dari saya. Apabila banyak salah dan salah kata, saya mohon abaya dhamma. Terima kasih. Namo Buddhaya.